Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama Ayunda, NIM 19026003, mahasiswa Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi preservasi dan konservasi, yang mana materi itu ada 7 materi untuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah preservasi dan konservasi. Materi pertama yaitu mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Baik, materi pertama yaitu peta. Peta menurut ICA, International Cartographic Association, yang mengatakan bahwasanya peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Untuk pengelolaan bahan pustaka peta ini ada 5 cara atau 5 cara untuk melakukan pengelolaannya. Pertama yaitu penilaian, kedua pengaturan, ketiga pendeskripsian, keempat pemeliharaan, dan kelima yaitu penyajian. Setelah kita mengetahui bagaimana cara pengelolaan bahan pustaka peta, langkah selanjutnya yaitu agar peta tersebut disimpan dengan baik. Perhatikan 3 hal berikut. Pertama yaitu bentuk lemari dan rak. Kedua yaitu letakkan rak di lokasi yang mudah dicapai agar peta tersebut bisa diambil dengan mudahnya. Ketiga yaitu bahan dari rak atau lemari tersebut terbuat dari kayu atau besi supaya bisa peta tersebut disimpan dengan baik dan rak atau lemari tersebut bisa bertahan dengan lama. Materi selanjutnya yaitu slide. Slide ini merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran atau penelitian. Perawatan slide. Perawatan slide ini juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati, serta tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar serta kelembapan. Selain itu, slide yang berserakan akan mudah rusak karena kena debu dan goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide tersebut kita membutuhkan alat yang disebut proyektor. Karena proyektor harus selalu dirawat agar dapat dimanfaatkan setiap saat. Selanjutnya yaitu fotokopi dan tinta. Fotokopi. Dewasa ini atau pada zaman sekarang banyak perpustakaan menggunakan fotokopi, terutama untuk melestarikan bahan pustaka yang sudah rusak dan langka sehingga bisa dipinjamkan pada pemakai. Tetapi fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen masih kontroversi atau masih ada beberapa perpustakaan melakukannya, dan ada beberapa pun perpustakaan yang melakukan fotokopi tersebut. Tinta. Ternyata tinta merupakan komponen pembuat buku yang sangat penting dan beraneka ragam. Sejak tahun sebelum Masehi, tinta sudah dikenal oleh bangsa Mesir dan bangsa Cina, sampai ditemukan mesin cetak pada pertengahan abad ke-15. Tinta tulis memiliki peranan yang paling penting dalam produksi buku. Tinta juga dapat meningkatkan keasaman pada kertas, sehingga dengan jenis tinta tertentu misalnya ironggal dapat merusak kertas dengan cepat. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas materi pada pertemuan 11 yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Ada beberapa cara untuk melakukan perbaikan kerusakan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama yaitu menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perangkat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pul, atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Cara yang dilakukan untuk menambal adalah pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan sesuai untuk menambal. Kedua yaitu bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang
ditipiskan atau dikikis menggunakan cutter. Ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati ke tepian yang telah terkikis atau terlubang. Keempat, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis menggunakan cutter. Dan yang terakhir yaitu kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar mereka dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Selanjutnya yaitu menyambung. Menyambung ini dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau tambah lebar. Adapun cara melakukan penyambungan, pertama yaitu pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Ketiga, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trackpen yang telah dicelupkan ke dalam air. Keempat, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Kelima, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Keenam, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Ketujuh, oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah perekat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Yang terakhir yaitu letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyirap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Selanjutnya yaitu penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk penghimpunan atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta dilapisi dengan cover. Hal-hal yang diperhatikan dalam penjilitan yaitu pertama, mengenal bahan jilitan. Kedua, perlengkapan penjilitan. Ketiga, penghimpunan kertas-kertas atau bahan pustaka. Yang terakhir yaitu penggabungan. Selanjutnya yaitu penyiangan. Penyiangan atau weeding adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Tujuan untuk melakukan penyiangan yaitu membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan yang dilakukan oleh perpustakaan. Kedua yaitu memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. Ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. Terakhir yaitu mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. Baik, materi selanjutnya yaitu materi pada pertemuan 12 mengenai sistem penjilitan. Pertama, saya akan menjelaskan definisi penjilitan. Penjilitan adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaiki bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan secara aslinya. Untuk itu diperlukan pengetahuan teknis cara menjilid agar mutu jilitan sesuai dengan maksud dan tujuan serta bentuk jilitannya bisa diwujudkan secara maksimal. Perlengkapan penjilitan meliputi pisau, palu, pelubang, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, gergaji, jarum, benang pengepres, pemidang jahit, mesin potong, dan sebagainya. Mutu kualitas jilid selain ditentukan oleh kemahiran dalam bekerja juga ditentukan oleh bahan yang digunakan. Bahan penjilid meliputi kertas, kain linen, perekat, benang, dan kawat jahit. Arah serat kertas merupakan hal yang penting bagi pekerjaan penjilitan. Arah serat yang salah akan mengakibatkan jilitan tidak rapi dan lemah. Ada 5 macam jilitan yang dapat dipilih. Pertama yaitu jilid kaye, signature binding, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban.
Tujuan penjilitan. Tujuan penjilitan yaitu pertama, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku atau bahan pustaka. Kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pengguna bahan pustaka atau memudahkan pengguna untuk membolak-balikan bahan pustaka tersebut atau membaca bahan pustaka tersebut. Baik, metode keempat yaitu mengenai cara penjilitan yang merupakan materi pada pertemuan 13. Metode ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penjilitan dan saya akan mempraktekkan proses penjilitan contohnya yaitu penjilitan lakban. Cara penjilitan ini merupakan proses atau kegiatan untuk melakukan penjilitan yang mana melindungi bahan pustaka dan informasi yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa macam atau beberapa jenis penjilitan yang ada, tergantung bagaimana perpustakaan menggunakan jenis yang mana untuk melakukan kegiatan preservasi dan konservasi yang mana menggunakan sistem penjilitan. Saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana cara proses atau cara penjilitan lakban. Penjilitan lakban yaitu teknik menjilid atau membuat bahan pustaka dengan menggunakan lakban sebagai penutup dari staples dan cover. Lakban yang digunakan umumnya berwarna hitam. Ukuran lakban digunakan harus disesuaikan dengan ketebalan dokumen yang dijilid. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk proses penjilitan lakban, langkah-langkah untuk proses penjilitan lakban yang pertama yaitu rapikan serta bersihkan bahan pustaka dan susun bahan pustaka sesuai dengan nomor dan berurutan halamannya. Kedua, bersihkan kertas buffalo dan plastik mika. Ketiga, letakkan kertas buffalo di bawah, terus bahan pustaka dan yang paling atas plastik mika, dan rapikan serta disesuaikan. Langkah keempat yaitu rekatkan semuanya menggunakan staples dan rekatkan dengan erat. Langkah kelima yaitu beri lakban di sisi sebelah kiri untuk memperkuat dan menutupi staples. Langkah keenam yaitu potong sisa lakban tadi dan rapikan. Langkah ketujuh yaitu rapikan sisa kertas buffalo dan plastik mika, sesuaikan dengan bahan pustaka tersebut. Baik, saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan penjilitan dengan menggunakan lakban. Sebelum itu saya akan perkenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk penjilitan lakban. Yang pertama yaitu gunting. Kedua yaitu staples. Ketiga yaitu penggaris. Keempat cutter. 5 lakban. Plastik mika atau plastik jilid, kertas buffalo atau kertas jilid, dan bahan pustaka. Langkah pertama dalam melakukan penjilitan yaitu pertama kita susun atau kita bersihkan terlebih dahulu bahan pustakanya dan kita urutkan berdasarkan nomor halaman pada bahan pustaka tersebut. Setelah kita rapikan atau kita urutkan, langkah selanjutnya itu kita letakkan plastik mika atau plastik jilid di atas bahan pustaka tersebut. Setelah kita letakkan, di bawahnya kita lapisi dengan kertas buffalo atau kertas jilid dan rapikan.
Setelah itu, jangan lupa direkatkan menggunakan staples. Setelah direkatkan dengan staples, langkah selanjutnya itu kita ambil lakban hitam untuk menutupi staples tersebut dan juga bertujuan untuk melekatkan bahan pusaka tersebut dengan kertas dan plastik jilid. Setelah itu, potong sisa lakban yang terdapat pada bahan pusaka tersebut. Setelah kita memberikan lakban, langkah selanjutnya itu kita rapikan dengan memotong dengan menggunakan cutter lambung garis pada bahan pusaka tersebut, yang mana kita sesuaikan dengan bentuk atau ukuran dari bahan pusaka tersebut. Dan ini hasil setelah kita melakukan penjilitan lakban pada bahan pustaka. Yang mana kita ketahui bahwasanya setiap melakukan proses preservasi atau perawatan bahan pustaka ada dampak negatif dan dampak positifnya. Pada sistem penjilitan lakban ini, dampak negatifnya yaitu kita menggunakan staples untuk merekatnya. Yang mana kita ketahui bahwasanya staples itu terbuat dari besi yang bisa berkarat dengan berjalannya waktu. Dan dampak positifnya atau manfaatnya yaitu kita bisa melindungi bahan pustaka tersebut dari informasi dan fisik dari bahan pustaka tersebut. Baik, materi yang kelima yaitu pelestarian nilai informasi, yang merupakan pada materi yang pertemuan 14. Pelestarian nilai informasi ini merupakan salah satu kegiatan untuk perawatan dan melestarikan nilai informasi yang terdapat pada bahan pustaka tersebut. Ada beberapa bentuk untuk melakukan pelestarian nilai informasi. Bentuk pertama untuk penilaian informasi yaitu bentuk mikro. Dalam mengatasi kekurangan tempat atau ruangan di perpustakaan dan juga melestarikan informasi dari buku-buku yang sudah lapuk, maka diperlukan ahli bentuk dokumen. Ahli bentuk yang terkenal ialah bentuk mikro atau lazim disebut dengan mikrofilm. Kelebihan bentuk mikro adalah hemat ruangan, aman dari pencurian, mudah direproduksi dan murah, serta mudah diakses, akurat dan ekonomis. Selain memberikan keuntungan, bentuk mikro ini juga memberikan kerugian. Kerugian bentuk mikro yaitu harus memakai alat baca yang harganya cukup mahal dan selalu berubah mutu, serta semakin mahalnya alat baca menjadi kendala bagi perpustakaan untuk melakukan pelestarian nilai informasi menggunakan bentuk mikro ini. Selain itu, bentuk mikro ini juga kita memerlukan alat untuk membacanya. Membaca dengan alat baca yang kaku mengurangi kenyamanan pembacanya. Untuk mengatasi hal tersebut, diberikan alternatif membuat hard copy yang dapat dibaca dan dibawa sekehendak pembacanya. Bentuk yang kedua yaitu CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory, yang merupakan teknologi video disc yang semulanya dicoba untuk pelestarian di Library of Congress pada tahun 1982. Ternyata telah berkembang lebih maju untuk penyimpanannya, pengelolaan, dan penemuan informasi yang handal pada saat ini.
Sebagai pustakawan di zaman modern ini, kiranya tidak salah kalau pustakawan mempunyai gambaran mengenai teknologi informasi yang memberikan banyak harapan bagi produksi, pengelolaan, pemakaian, dan pelestarian informasi. CD-ROM ini mempunyai kemudahan, yaitu kemudahan untuk menemukan kembali informasi yang telah disimpan dalam disk. Misalnya dalam bentuk CD-ROM ini yang memberikan prospek cerah bagi perkembangan layanan perpustakaan. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah direkam pada CD-ROM tidak dapat dihapus atau ditambah oleh pemakai, tetapi hanya dapat dibaca saja oleh pemakai. Keunggulan dari CD-ROM ini yaitu: satu, merupakan sarana penyimpanan informasi berkapasitas tinggi. Kedua, memudahkan penelusuran literatur. Ketiga, tahan terhadap gangguan elektromagnetis. Keempat, bagi perpustakaan, CD-ROM memudahkan pembuatan katalog. Dan terakhir yaitu mempercepat penerbitan. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6 merupakan materi pertemuan 15 yang membahas mengenai proses ahli media dan standar penamaan file. Baik, saya akan menjelaskan definisi ahli media. Ahli media ini merupakan proses digitalisasi, yaitu proses ahli media dari media cetak seperti buku, majalah, koran, foto, dan gambar ke dalam bentuk digital yang dapat direkam, disimpan, dan diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Alasan melakukan ahli media ada 4. Yang pertama yaitu mengatasi kendala kekurangan ruangan. Kedua, mencegah kerusakan fisik bahan pustaka. Ketiga, kelangkaan. Keempat yaitu perkembangan teknologi informasi. Bila dikelompokkan berdasarkan cara memasukkan kertas, scanner atau pemindai gambar terdiri atas 2 jenis. Yang pertama yaitu flatbed. Pada pemindai gambar flatbed, kertas diletakkan di atas kaca pemindai. Kemudian lampu dan sensor pemindaikan bergerak menyusuri kertas tersebut untuk memperoleh gambarnya. Yang kedua yaitu automatic document feeder. Pada pemindaian gambar ini, kertas diletakkan pada baki atau tray, lalu satu persatu kertas akan dimasukkan oleh bagian mekanik pemindai dengan adanya padasi dan ruler. Pada saat kertas bergerak di atas lampu pemindai, sensor pemindai bekerja untuk memperoleh gambar yang mempresentasikan kertas tersebut. Keunggulan pemindaian automatic document feeder adalah: pertama, kecepatan yang tinggi. Kedua, dapat membaca 2 sisi kertas sekaligus pada saat yang bersamaan. Ketiga yaitu drum. Jenis ini menggunakan photomultiplier tables atau PMT untuk membaca data gambar. Jenis ini menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan jenis lainnya. Namun, karena harganya relatif mahal, maka jenis ini sudah tidak banyak digunakan lagi. Banyak orang beralih menggunakan jenis flatbed berkualitas tinggi, tetapi jenis ini masih tetap digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan kualitas yang baik, seperti museum atau seniman yang akan menyimpan hasil karya seninya. Kendala-kendala dalam melakukan atau pelaksanaan ahli media: pertama yaitu sumber daya manusia. Kedua, dana. Ketiga, kepemimpinan. Keempat, konsistensi. Kelima, waktu. Dan terakhir yaitu komunikasi. Selanjutnya yaitu standar penamaan file. Standar penamaan file ini yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila file PDF tersebut dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database-nya masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah dilinkkan ke database atau dipindahkan ke database.
Penyimpanannya juga berdasarkan jenis database-nya. Apakah file tersebut termasuk IPTAN, buku, atau PTTAN, jadi tidak disimpan pada folder proceeding, majalah, atau brosur. Contoh standar penamaan koleksi buku yaitu pertama, file buku tersebut atau penamaan file buku tersebut yaitu satu nama direktori penerbit garing tahun terbit garing nama file .pdf. Contohnya itu Bali garing 2008 garing pan1.pdf yang merupakan artinya buku tersebut diterbitkan oleh BPTP Bali tahun terbit 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan atau PAN dengan nomor urut buku 1. Tulisan Bali dan PAN menggunakan tulisan besar. Untuk pengelolaan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah buku 09. Misalnya, buku 09 garing Bali garing 2008 garing pan1.pdf. Standar penamaan kedua yaitu standar penamaan koleksi majalah dan jurnal. Dengan standar penamaan berikut, pertama yaitu nama direktori majalah garing tahun terbit garing nama file .pdf. Contohnya yaitu Agrikam garing 2008 garing 11 20 81.pdf yang artinya itu Jurnal Agrikam tahun 2008 volume 1 nomor 12 tahun 2008. Nomor urut artikel yaitu nomor urut 1. Penamaan file untuk majalah tidak menggunakan tanda strip bawah. Untuk pengelolaan filenya, file tersebut dapat disimpan pada IPTAN 09. Misalnya, IPTAN 09 Agrikam 2008 IPTAN 09 garing Agrikam garing 2008 garing 11 20 81.pdf. Baik, materi selanjutnya yaitu materi pertemuan 16 yang merupakan materi ke-7 membahas mengenai penyiangan atau wedding. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari wedding atau penyiangan. Menurut Directory of Library and Information Science, wedding atau penyiangan merupakan proses menentukan koleksi apa saja yang akan ditarik secara permanen dan menentukan kriteria koleksi yang akan disiangkan, khususnya terhadap tumpukan-tumpukan bahan pustaka yang membuat kapasitas ruang terbatas. Penyiangan koleksi ini dilakukan karena tuntunan kebutuhan ruang yang terus bertambah seiring dengan pertambahan koleksi bahan pustaka yang terus bertambah juga jumlahnya. Selain definisi, ada juga tujuan dari penyiangan. Tujuan penyiangan ini pada dasarnya adalah lebih menjawab pada kebutuhan pemustaka agar koleksi perpustakaan selalu update, tidak ketinggalan zaman, dan yang lainnya. Tujuan dari penyiangan ini adalah 1. Untuk memperoleh tambahan tempat atau self-fetch. 2. Untuk koleksi yang baru, membuat koleksi yang lebih bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date dan menarik. 3. Memberikan kemudahan pada pemakai koleksi. 4. Memungkinkan staf perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Ada pula kriteria dari penyiangan. Yang pertama yaitu memiliki duplikasi eksemplar terlalu banyak atau melebihi ketentuan. Kedua, merupakan koleksi sumbangan dan koleksi kurang dibutuhkan atau kurang sesuai dengan visi dan misi perpustakaan. Ketiga, buku-buku yang sudah kuno atau off to date, terutama untuk kategori ilmu pengetahuan. Keempat, edisi yang sudah digantikan oleh edisi baru. Selanjutnya yaitu buku yang sangat kotor, lusuh, lapuk, sobek, dan lain-lainnya. Selanjutnya buku-buku yang dicetak dengan huruf-huruf terlalu kecil, dengan kualitas kertas yang rendah, mudah patah atau sobek, dan banyak halaman yang hilang. Selanjutnya yaitu volume yang sudah tidak dibutuhkan atau digunakan lagi oleh pengguna atau pemustaka. Yang terakhir yaitu terbitan berkala yang tidak disertai dengan indeks. Selanjutnya yaitu prosedur penyiangan. Pada prosedur penyiangan ini ada 7 langkah atau 7 prosedur. Yang pertama yaitu pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan yang telah ditetapkan.
Kedua, pustakawan menyusun daftar koleksi yang akan dikeluarkan dari rak atau dari tempat penyimpanan. Ketiga, buku-buku yang akan dikeluarkan dari rak buku, kartu-kartunya dikeluarkan dari buku yang bersangkutan, dan kartu katalognya ditarik dari leci atau jajaran katalog. Keempat, yaitu buku-buku yang dikeluarkan diberi tanda dikeluarkan dari koleksi perpustakaan sebagai bukti bahwa buku tersebut bukan lagi milik perpustakaan. Kelima, apabila bahan pustaka tersebut masih layak untuk digunakan, eksemplarnya terlalu banyak, namun isinya belum up to date, dapat disisihkan untuk bahan penukaran atau hadiah. Nah, keenam, yaitu jika bahan pustaka masih banyak dicari dan digunakan oleh pemakai, maka buku tersebut hanya disimpan di gudang saja atau wedding stock. Yang terakhir, yaitu untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan, hendaknya memperhatikan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaung di bawah pemerintahan. Kendala dalam penyiangan. Kendala dalam penyiangan ada beberapa kendala. Pertama, itu rasa bangga terhadap sebuah koleksi. Kedua, pustakawan sebelumnya tidak melakukan penyiangan sehingga malas untuk melakukannya. Ketiga, personal tidak suka membuang koleksi. Keempat, lebih senang memberikan koleksi kepada perpustakaan lain atau orang lain daripada membuangnya. Kelima, koleksi yang banyak akan menunjang proses akreditas, jadi koleksi tetap disimpan. Yang terakhir, yaitu rasa sayang terhadap sebuah koleksi hingga tidak akan membuang atau melakukan penyiangan hingga koleksi tersebut pantas untuk dibuang atau benar-benar rusak. Baik, itulah video presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau informasi yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.